Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya di Tegat 2015. Ini saya ingin mereview tugas jurnal pembahasan. Yang pertama yaitu arus dan jarak. Sambungan las baja karbon dengan data 6013. Jurnal yang Noria Putri dengan reviewer saya sendiri. Subjek penelitiannya ialah sambungan las baja karbon rendah 6013. Metode yang dilakukan itu pengambilan data spesimen, yaitu data yang dikoleksi dan diteliti dijadikan status, yaitu sampel yang dipilih dan secara karakteristik, kemudian hasil uji dari kekerasan dan struktur mikro. Kemudian isi reviewnya adalah membahas pengaruh kuat arus dan jarak penghasil sudah dengan elektroda 6013. Penelitian ini penting dalam menentukan parameter yang optimal untuk dan kekuatan sambungan las. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus 110 ampere dengan jarak 1 mm memberikan kekuatan tarik umum. Jurnal Austenit volume 2 nomor 2010 juga memperlihatkan data penelitian posisi baja karbon rendah dan menunjukkan bahwa material verifikasi baja karbon rendah. Saran dari viewer untuk penelitian lanjutan adalah dengan menambah jarak ampuh untuk mendapatkan timbul. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang dampak kekuatan arus dan jarak pengelasan terhadap kekuatan tarik sambungan las baja karbon rendah menggunakan metode 6013. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelasan dalam bidang produksi dan perbaikan logam, dengan menyoroti faktor-faktor seperti pengelasan, prosedur peralatan, pemilihan elektroda, kekuatan arus, dan jarak pengelasan. Untuk pengujian tarik didapat kekuatan tarik maksimum tertinggi terdapat pada pengujian dengan arus 110 ampere dengan jarak ampuh 1 mm sebesar 507,33 mm kubik. Kita lanjut untuk review jurnal yang kedua, masih sama, yaitu jurnal yang berjudul Kualitas Repair Welding menggunakan metode stick dengan perlakuan preheating dan post-weld heat treatment pada cast wheel aluminium. Jurnal Model volume 1 nomor 3. Penulisnya Dewi Rima Katrisiswi, Budi Harjono, dan Nya Nyenyet Nyenyep Triwardani, dengan reviewer Aditya Pratama, jurnal tahun 2000. Subjek penelitian kualitas repair welding menggunakan plastik. Metode penelitiannya yang digunakan merupakan yaitu mencari hubungan sebab akibat dari perjanjian suatu kelompok yang telah diberi perlakuan dengan kelompok yang belum diberikan perlakuan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara mengaitkan hasil penambahan spesimen dari penelitian yang telah isi reviewnya. Penelitian ini melakukan pengujian pada cast wheel aluminium yang tujuan untuk mengetahui kondisi kimia, struktur mikro, kekerasan, dan kekuatan efek sebelum dan sesudah dilakukan pengelasan dengan perlakuan preheating dan PWHT. Hmm,
Berdasarkan jumlah berat penyusun utama case wheel aluminium dikategorikan dalam case alloy dengan seri 4XXX menurut Aluminium Association. Jenis tersebut tergolong dalam seri AA445.2 yang memiliki unsur tambahan utama Si antara 6,5% sampai 7,5%. Perubahan yang terjadi pada beberapa unsur di atas dapat berasal dari filler yang digunakan saat proses pengelasan, yaitu IR 4043. Simpulannya, berdasar komposisi penyusun wheel yang digunakan terhadap golongan alloy pada jenis AA445,2 memiliki sifat non-heat treatable. Spesimen sebelum pengelasan pada struktur mikro menunjukkan panduan A1 primer dikelilingi oleh putaran AI dan I yang tersebar. Perpindahan AI menuju AI primer terjadi pada daerah HAZ mengakibatkan butiran SI menyebabkan paduan si primer di antara pengujian kekuatan impact pada case wheel. Setelah pengelasan lebih tinggi dibandingkan case wheel sebelum pengelasan. Kita lanjut review pengelasan internasional dan internasional yang berjudul Analisis Pengelasan MAW pada baja ASTM A36 dengan sifat mekanik tahanan biokorosi di lingkungan laut. Jurnal Teknik ITS volume 7 nomor 2. Penulisnya adalah Muhammad Sultanul Azkar, Herman Pratikno, dan Harmin Sulistiani. Jurnal tahun 2018. Tujuan pada eksperimen ini akan meneliti variasi elektrisasi hubungan tipe shielded metal arc welding atau SMA terhadap sifat mekanik dan kekuatan biokorosi pada lingkungan. Tapi penelitian variasi elektrisasi terhadap mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan. Metodenya menggunakan pendekatan kuantitatif analisis data analisis metode terhadap mekanik dan ketahanan biokorosi di lingkungan. Penelitian ini juga melibatkan ujian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan variasi elektrisasi terhadap biokorosi di lingkungan. Isi reviewnya, pada hasil pengelasan dengan metode AWS N6013 didapatkan jenis cacat porosity pada acceptance kriteria destructive testing in welder qualification. Jenis cacat porosity termasuk kategori indication. Diameter porosity yang dapat dari hasil pengelasan tidak boleh lebih dari 1/5 T atau 1,2 mm, misalkan 6 mm. Pada hasil yang diperoleh didapatkan porosity sebesar 0,55 mm, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengelasan ini memenuhi kriteria yang diberikan. Pengujian kekuatan tarik pada pengelasan menggunakan AWS mempunyai nilai yield, yield, yield strength 351,17 MPa, 3,51,85 MPa, dan 347,1 MPa serta nilai tensile strength 469,14 MPa, 470,6 MPa, dan 465,8 MPa. Dapat disimpulkan bahwa pengelasan tersebut kriteria ini dikarenakan
dikarenakan kekuatan tarik yang dimilikinya lebih besar dari kekuatan tarik maksimum material ASTM A36 sebesar 250 MPa, yaitu yield strength dan 400 MPa untuk tensile strength. Selain itu, pengelasan menggunakan AWS E6010, AWS E6013, dan AWS 6019 seluruhnya mempunyai daerah breaking point pada base metal. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa pada roda N601 dari Diobacillus ferociden memiliki laju korosi tinggi sebesar 9,79757 MPy, sedangkan laju korosi terendah pada jenis N6013 tanpa sebesar 7,48. Karena hasil foto mikro terlihat bahwa terjadi korosi pitting atau sumuran dan korosi uniform atau seragam. Akibat proses korosi yang terjadi pada air laut buatan yang ditambahkan bakteri maupun tidak akan korosi dengan penambahan bakteri memiliki jumlah yang banyak dan bukan yang besar daripada tidak dilakukan penambahan. Berdasarkan seluruh perhitungan laju korosi weight loss, dapat disimpulkan bahwa material termasuk dalam kategori yang good. Kita lanjut pada judul kedua jurnal internasional, yaitu adalah pengaruh variasi kuat arus kekerasan terhadap kekuatan tarik dan kekerasan sambungan las flat karbon steel ASTM 3. Jurnal Rekayasa Industri volume 3 nomor 2 dengan penulis Adi Nugroho dan Setiawan. Jurnal tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh arus pengelasan silut metal arc welding atau yang disingkat terhadap kekuatan sambungan las pada flat carbon steel A36 dan juga mencari beberapa nilai yang optimum untuk tarik kekerasan. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam proses perbaikan kualitas pengelasan SMAW pada flat carbon steel A36. Subjeknya pengaruh pada kekuatan, metode penelitiannya sebagai dasar datanya. Isi review penelitian ini menggunakan 100 ampere, 100 ampere, dan 120. Hasil pengujian tarik masing-masing variasi. Masing-masing pengujian dilakukan replika sebanyak 3 kali. Kemudian nilai tegangan tarik pada angka 10 di sebelah depan super mikrologam pada fase pemanasan cepat dan tinggi. Kemudian lebih banyak sehingga mengakibatkan mengeras dan sifat keras. Selain pengaruh struktur mikrologam pada 120 ampere disebabkan oleh komposisi C karbon dan I silikon yang terkandung pada metil 3. Hanya saja pengaruh panas yang berlebih pada kandungan karbon menyebabkan sifat kekerasan meningkat hingga meningkatkan sifat getas dan material sehingga mudah patah. Kesimpulan yang dapat diambil variasi kuat arus pengelasan seperti pada sambungan flat karbon steel ASTM A36 mempengaruhi kekuatan tarik dan kekerasan sambungan las. Pengaruh yang ditimbulkan variasi kuat arus berada pada kategori kuat, sedangkan pada kekerasan berada pada kategori kuat. Berdasarkan kuat arus pengelasan optimum untuk mendapatkan tingkat kekuatan komunitas yang mempengaruhi kriteria standar AW DI 1 sebesar 110.
mungkin sekian review jurnal internasional maupun yang telah saya buat. Kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.